Salam, selamat pagi Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Tak jemu-jemunya Teacher Margaret menanyakan kabar kalian dan menyapa kalian, karena Teacher berharap kalian tetap semangat untuk belajar dan nanti suatu saat kita akan ketemu di sekolah, ya. Nah, Teacher juga tetap berdoa buat anak-anak Teacher yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit, biar Tuhan yang menyembuhkan kalian, dan tetap berharap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik yang akan memberi pertolongan kepada kalian, ya. Dan Teacher juga berdoa juga buat anak Teacher yang mungkin ada yang lagi sedih hatinya, biar Tuhan yang menghiburkan kalian, dan tetap semangat, ya. Don't give up just because things are hard. Oke, anak Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3, tetap semangat ya, apapun yang terjadi, kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita terus tetap untuk rajin berdoa, ya. Nah, kita akan lanjut dengan pembelajaran kita berikutnya, tapi sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita berdoa, oke? Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anakmu Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3 akan memulai pembelajaran kami. Biar Tuhan yang membuka akal pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini. Kami juga tetap berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, yang sedang bekerja ataupun tidak, Tuhan yang memelihara dan berjaga-jaga atas mereka. Kami juga tetap berdoa Tuhanlah yang menjadi pelindung kami Tuhan, menjadi tempat pengharapan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah hari ini kita akan lanjut dengan subtema 3, yaitu pengalaman di sekolah. Saat di subtema 1, kamu sudah belajar tentang pengalaman masa kecil. Di subtema 2, kamu belajar tentang pengalaman bersama teman-teman. Nah, di subtema 3 ini, kamu akan belajar tentang pengalaman di sekolah. Memang saat ini kamu belum bisa menceritakannya ya, karena kamu belum masuk sekolah dan kamu belum pernah sama sekali memang masuk sekolah. Tetapi jika kita mengingat masa-masa saat kita mungkin TK, kita akan mengingat bahwa saya pernah sekolah waktu di TK. Ada beberapa pengalaman yang menarik saat di TK. Sekolah itu adalah tempat kita belajar, tempat kita menuntut ilmu, dari tidak tahu menjadi tahu. Sekolah juga tempat kita bermain bersama dengan teman-teman kita. Banyak hal baru yang kita dapatkan di sekolah. Makanya untuk saat-saat ini, di masa COVID ini, hal yang paling kita rindukan adalah bisa bersekolah. Ya, sekalian kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa menyapa guru. Banyak kegiatan yang terlewatkan karena kita tidak sekolah saat ini ya. Tapi ya, kita tetap berdoa semoga COVID cepat berlalu dan kita bertemu kembali di sekolah, ya. Nah, kita akan belajar bagaimana Nina mempersiapkan diri untuk karya wisata. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membaca bagaimana Nina mempersiapkan dirinya untuk melakukan kegiatan karya wisata dari sekolahnya, di mana Nina juga dibantu oleh ayah, ibu, dan adiknya. Dan bagaimana Nina saat mempersiapkan karya wisatanya itu dia ada sangat antusias ya, karena ini merupakan suatu pengalaman yang sangat menyenangkan bagi Nina. Di sekolah kita, di sekolah basic, perjalanan karya wisata atau biasa kita sebut dengan field trip, biasa kita lakukan setiap semester. Tapi karena COVID, jadi semester lalu kita tidak adakan, tapi ini memang suatu pengalaman yang menyenangkan bagaimana kita mengunjungi suatu tempat-tempat wisata di Batam ya, bersama dengan teman-teman satu level kita. Jadi kita bersama dengan teman-teman untuk mencari informasi atau apa yang kita bisa pelajari di tempat itu. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan perjalanan field trip kita berikutnya. Ya, Matthew? Oke, ambil bukumu, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Matthew 1, Matthew 2, and Matthew 3, kamu boleh membuka bukumu, halaman 53. Kita bisa membaca di situ bahwa Nina sangat senang
mengadakan karya wisata ke Taman Safari, dan dia akan dibantu oleh ibu, ayah, dan adiknya. Sebelum kita mulai, mungkin kamu belum mengerti apa itu karya wisata. Karya wisata adalah kunjungan ke salah satu objek wisata untuk memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang atau sekelompok orang. Kalau kamu kan pekerjaannya sebagai siswa, berarti kamu ingin mengetahui atau mempelajari tentang objek wisata yang ada di situ. Nah, di Batam juga banyak objek wisata yang kita dapat jadikan sebagai karya wisata, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kamu, kakak-kakak kelas kamu yang sudah melakukan field trip ke berbagai objek wisata yang ada di Batam. Di halaman 53, kamu bisa melihat percakapan antara ibu dengan Nina saat ingin mempersiapkan barang-barangnya yang akan dibawa untuk ke tempat karya wisata. Kita baca percakapannya sama-sama ya. Ini antara ibu, Nina, dan Adi. Jadi kamu juga bisa mempraktikkan ini di rumah. Ayo kita persiapkan barang-barang yang akan dibawa besok, Nina. Ayo Bu, Nina akan memasukkan makanan-makanan kecil ke dalam tas. Aku ingin membantu kakak, boleh kan Bu? Tentu saja Adi. Terima kasih Bu. Jadi dari percakapan ini, Nina begitu sangat senang ketika akan mengunjungi tempat wisata. Ya. Ibu akan menemani Nina pergi ke karya wisata. Ibu dan Nina harus berangkat pagi-pagi. Keluarga Nina berbagi tugas. Nina dan ibu menyiapkan makanan. Nina ingin mengambil kotak makan di rak. Tangan Nina tidak sampai. Ibu membantu Nina mengambil kotak makan di rak. Adi membantu ayah dan membawa barang-barang ke dalam mobil. Ayah membawa barang-barang yang lebih berat. Adi membawa barang yang lebih ringan. Kemampuan setiap anggota keluarga Nina berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka saling membantu. Ya, dari pelajaran ini kita bisa melihat lagi kerjasama saat berangkat ke suatu tempat. Jadi Nina saat mau menyiapkan diri, menyiapkan peralatan yang akan dibawa, dia tidak mampu sendiri, jadi dibantu oleh ibu. Saat ingin mengambil kotak makan di rak, tangan Nina tidak sampai dan ibu membantu dia. Begitu juga saat mempersiapkan mobil, ayah dibantu oleh Adi. Adi membawa barang yang ringan dan ayah membawa barang yang lebih berat. Jadi kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dan kita harus saling menghormati dan membantu supaya kerjasama tetap terjalin dengan baik, ya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Kita lihat apakah kegiatan di bawah ini termasuk kegiatan yang saling membantu. Kak, tolong ambilkan minum. Begitu saja tidak bisa, Dik. Nah, apakah itu saling membantu? Ya, tentu saja tidak. Karena adiknya memang tidak bisa mengambil minum itu. Karena adiknya masih kecil, tangannya masih pendek untuk mencapai atau mengambil gelas ini. Jadi harusnya abangnya membantu untuk mengambilkan minum ini, ya. Jadi kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, jika kita bisa membantu, kita harus wajib tolong menolong. Kak,
Aku ingin mengambil mainan itu. Ini, kuambilkan untuk mudik. Nah, ini salah satu gambar atau kegiatan yang menunjukkan sikap saling membantu. Adi tidak bisa mencapai atau menggapai boneka ini, sehingga dibantu oleh Nina yang mempunyai badan lebih tinggi daripada Adi. Ya, jadi kegiatan saling bantu ini sangat perlu diberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kamu pun di rumah wajib membantu adikmu atau abangmu, ibumu atau ayahmu. Begitupun sebaliknya. Jadi ada saling tolong menolong. Nah, ini penugasanmu nanti ada di halaman 56, nanti kamu isi ya, tentang bagaimana dengan keluargamu, ciri-ciri tubuh mereka, karakteristik dari ayah, ibu, dan adik atau kakakmu ya, mulai dari rambut dan kulit. Kamu bisa membacanya di halaman 55. Pada bacaan sebelumnya di percakapan antara ibu dengan Nina, ibu mengajak Nina untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa saat berkunjung ke taman safari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata ayo, berarti kita mengajak untuk melakukan, ya. Contohnya, ayo kita persiapkan buku yang akan kita baca hari ini, Nina. Nah, jadi misalnya saya yang mengajak, teacher yang mengajak, berarti kita mempersiapkan buku yang akan dibaca. Mari kita bersihkan kamar bersama, Dik. Ayo, ceritakan pengalamanmu selama karya wisata di kebun binatang, Nina. Jadi kita mengajak Nina untuk menceritakan tentang pengalamannya selama di kebun binatang. Ayo, berangkat sekolah bersama-sama. Mengajak untuk berangkat ke sekolah. Jadi biasanya kalimat ajakan itu dimulai dengan kata ayo atau mari. Dan tujuannya adalah untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang akan kita lakukan atau suatu kegiatan yang akan kita lakukan. Di pembelajaran 2, ayo bermain juga itu merupakan suatu kalimat ajakan ya. Jadi kita mengajak orang atau teman-teman kita untuk bermain. Nah, di sini ada teman-teman yang bermain peran. Nah, di dalam bermain peran ini ada kalimat ajakan. Contohnya, teman-teman lihat peralatan olahraga di lapangan berantakan. Nah, kamu boleh lihat di gambar ini bagaimana anak-anak setelah olahraga barang-barang itu dibiarkan saja. Jadi tidak dibereskan. Betul, Nin. Ada juga sampah berserakan. Mari kita rapikan bersama-sama teman-teman. Ayo Nin, aku akan mengumpulkan sampah. Nah, mari kita rapikan bersama-sama itu juga merupakan suatu kalimat ajakan. Ayo Nin, aku akan mengumpulkan sampah. Itu juga merupakan salah satu kalimat ajakan. Dan kamu di televisi, mungkin kamu sekarang sering mendengar kalimat ajakan, contohnya ayo memakai masker, ayo mencuci tangan, ayo jaga jarak. Itu adalah kalimat ajakan supaya kita melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita diajak untuk mencegah penularan penyakit virus COVID ya. Jadi dengan melakukan hal itu biasanya dimulai dengan kata ayo ya. Dan teacher percaya kamu sering melakukan atau memperagakan kalimat ajakan ini. Aku akan memasukkan bola ke dalam keranjang. Bagus sekali anak-anak, dengan bekerja sama pekerjaan akan cepat selesai. Nah, ini sambungan dari cerita tadi dan ini pun menjadi contoh dari
pembelajaran kita juga tadi tentang kerjasama. Bagaimana Nina, Adi, ibu dan ayah bekerja sama dalam mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan karya wisata. Mereka mengerjakan secara bersama-sama sehingga pekerjaan akan cepat selesai dan akan lebih meringankan pekerjaan yang lain, ya. Nanti kamu akan mengerjakan soal ini, kemudian kamu akan kumpul ke teacher tematikmu. Oke. Jadi penugasanmu hari ini adalah mengerjakan buku 1E halaman 56 dan halaman 62 nomor 1 dan 2. Ya, Matthew, teacher berharap kamu banyak membaca di rumah. Kamu juga banyak berlatih mengerjakan tugas-tugas dengan baik, berlatih menulis, ya. Teacher berharap dan kita semua berharap untuk bisa berjumpa kembali, ya, di suasana sekolah yang kita rindukan, ya, Matthew. Nah, teacher berharap juga kamu tetap berdoa, menjaga diri, tidak tidur terlalu malam, dan jaga kesehatan, ya. God bless you, Matthew. See you.